Halo Donghua Lovers, dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama kami di Changketon Movie, channel yang membahas berbagai jenis alur film. Dalam video kali ini kita akan membahas alur cerita film Donghua yang berjudul Sword Quest episode 7. Dalam episode 7 kali ini, akan diperlihatkan Xiaoling yang akan membantai kadal-kadal besi yang berada di dalam hutan. Kadal-kadal yang baragajul dan biadab itu akan dibantai dengan sekali gibas oleh Xiaoling. Dan dilanjutkan dengan aksi Xiaoling membangkitkan pedang ilahi. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja kita saksikan alur cerita film Donghua Sword Quest episode 7. Namun sebelum itu kami ingatkan untuk subscribe channel ini, like dan tinggalkan komen agar kita selalu sama-sama full. Pada episode sebelumnya, telah diperlihatkan Ciedoh yang telah membunuh pendekar Shinsu. Ciedoh juga berjanji akan memberikan sebuah pusaka kepada Patriark Shen untuk membantai keluarga Jiang. Di sini juga Tuan Muda Shen diberikan pil berwarna ungu untuk menyembuhkan kultivasinya yang telah dihancurkan oleh Xiaoling. Pada episode 7 kali ini, adegan berpindah pada Xiaoling di sebuah hutan yang memanggil si Chen untuk menemuinya. Di sini Xiaoling menyuruh kepada si Chen untuk membunuh monster kadal besi yang memiliki kulit tebal. Dan hal tersebut sangat cocok untuk latihan si Chen. Xiaoling juga berkata banyak sekali toko yang ingin membeli harta dari binatang langka. Jika batu jiwa kadal besi itu dijual, maka akan meringankan beban ekonomi si Chen dan istrinya. Karena kita tahu bahwa perekonomian si Chen dan istrinya sangatlah belangsak dan koredas. Alhasil si Chen menuruti perkataan Xiaoling untuk membunuh monster kadal besi. Adegan berganti pada Xiaoling yang masuk ke dalam hutan untuk memancing seluruh monster kadal besi itu keluar. 你这是？我用这密影虾把附近的蜥蜴全招过来。 Dia pun membantai seluruh monster kadal besi dengan sekali gibas. 那更好，不痒的样子。不！ Xiaoling pun menggunakan pedang iblis untuk menyerap roh para monster yang telah ia bantai. Tujuan Xiaoling ini tidak lain dan tidak bukan untuk memanggil pedang roh. Kemudian dia pun memulai ritualnya. Saat Xiaoling memanggil pedang ilahi, terlihat langit berubah menjadi hitam pekat dan memicu sebuah pusaran di langit yang dipenuhi oleh guludug alias petir. Para hewan juga berlarian menjauh dari lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, Xiaoling berhasil memanggil pedang ilahi itu. Xiaoling juga berkata dalam hatinya bahwa dia harus segera mengambil pedangnya, karena pasti banyak orang yang akan mengincar pedang tersebut. Scene berganti pada seluruh pasukan di kota yang bersiap untuk pergi ke lokasi pedang ilahi. Di sini terlihat banyak sekali sekte yang mengincar pedang ilahi itu. Terlihat juga Ciedoh yang sedang nangkring di genteng rumah warga. Ciedoh memuji keterampilan Xiaoling yang bisa memanggil sebuah pedang ilahi. Pada momen itu juga, Patriark Jiang, yaitu calon mertua Xiaoling yang killer nauzubillah, berencana untuk pergi ke lokasi pedang ilahi bersama pasukannya.
Tetapi Nonayan, si Semok, dan Montok sejagat raya menyuruh pasukan keluarga Jiang untuk tetap berjaga. Karena jika tidak ada pasukan yang berjaga, maka keluarga Sen akan menyerang kediamannya. Terlebih lagi Xiaoling belum pulang. Namun di sini Patriark Jiang tidak mempedulikannya, bahkan menyebut Xiaoling sebagai menantu buangan. Karena menurut Patriark keluarga Jiang, mendapatkan pedang ilahi jauh lebih penting daripada Xiaoling. Alhasil mereka pun membagi tugas. Patriark keluarga Jiang mencari pedang ilahi. Kemudian paman Nonayan, si aki-aki bedegong, menjaga kediaman keluarga Jiang. Scene berganti kepada Patriark keluarga Sen yang didatangi oleh pelayannya. Si pelayan melaporkan bahwa semua keluarga pergi mencari pedang ilahi. Alhasil, Patriark Sen pun akan memanfaatkan momen ini untuk menyerang keluarga Jiang. Scene berpindah pada si Chen yang bergegas pulang untuk menemui istrinya. Namun sesampainya di rumah, ternyata istri si Chen digoda kembali oleh Tuan Muda Sen. Entah sudah terjadi hal-hal yang diinginkan atau belum, saya juga tidak tahu. Tuan Muda Sen berkata kepada si Chen bahwa dia menyukai istrinya, karena memang istri tetangga jauh lebih buricak burinong daripada istri sendiri. Krik 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 krik. Tuan Muda Sen meminta kepada si Chen untuk membiarkan istrinya bersama dia selama 3 hari. Maka dia akan memberikan imbalan 300 tael perak. Namun tanpa diduga, episode ini pun berakhir. Lagi-lagi, akhir episode yang sangat membagongkan. Ada sedikit spoiler untuk episode 8. Dalam episode 8 akan terjadi pertarungan antara si Chen dan Tuan Muda Sen. Karena telah melecehkan istrinya, kemudian Ci Edo membantu si Chen untuk melumpuhkan Tuan Muda Sen. Sepertinya si Chen akan dimanfaatkan oleh Ci Edo untuk melancarkan aksinya. Jangan lupa agar tidak ketinggalan alur cerita episode 8. Terus pantengin Changke Told Movie.